Masalah salat tahajud. Di Indonesia sudah terbiasa beredar tidak boleh tahajud sebelum tidur. Katanya tidur dulu baru tahajud. Berarti tahajud tidak sah kalau belum tidur. Saya pernah sharekan di Instagram saya, untuk mau salat malam boleh waktunya habis Isya sampai subuh. Salat malam waktunya habis Isya sampai subuh. Di awal waktu boleh, di tengah malam boleh, di sepertiga terakhir boleh. Mana yang kita bisa lakukan silahkan. Berarti kalau yang salat malam sebelum habis Isya, sebelum tidur, sah tidak? Sah. Ada yang bilang, tak harus tidur. Ada yang komen di Instagram. Maaf Syekh, harus tidur. Walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini yang baru aneh-aneh ya. Wah, tutup. Bismillah. Allahu Akbar. Udah boleh tahajud. Ini namanya memiliki pandangan yang menyulitkan umat, bukan memudahkan buat umat. Dan menurut saya ini keadaan kembali kepada keadaan masing-masing. Apa yang saya jawab tidak tentu, belum tentu berlaku untuk semua. Contoh, yang biasa tidur dan bangun tahajud, teruskan, itu lebih baik. Tapi kalau ada yang merasa kekhawatiran, kalau saya tidur, takut ketiduran, tidak sempat salat malam, apakah boleh enggak saya salat malam sebelum tidur? Itu jauh lebih aman sebelum tidur. Atau ada orang merasa diri sakit, malam ini saya sakit, daripada tertulis malam itu tidak salat malam sama sekali, dan saya tidur karena kondisi saya sakit, belum tentu saya bisa bangun, lebih baik kita salat sebelum tidur. Jadi ini berlaku kepada masing-masing sesuai keadaan. Dan ada juga hadisnya, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abi Hurairah, wa an utira qabla an anam, witir sebelum tidur. Dan kita tahu witir adalah sebagian dari salat malam. Kalau Rasul mengizinkan witir sebelum tidur, berarti bebas kita mau salat malam di awal malam, atau sebelum tidur, atau sesudah bangun tidur. Berarti jamaah sekalian, kalau kita bisa mempelajari berbeda pandangan, bisa memahami semuanya, insyaAllah kita mudah dan tidak saling menyalahkan. Ada orang yang salat tahajud sesudah tidur, benar. Ada yang salat malam sebelum tidur, benar. Ada yang cuma salat witir tambah salat malam, benar. Tidak masalah, karena semuanya sudah berlaku dan sudah cocok dan sudah sesuai apa yang kita bisa lakukan. Semakin kita belajar berbeda pandangan, semakin kita punya kualitas dan luang untuk beribadah kepada Allah dengan kemampuan tertentu yang terwujud saat yang kita tentukan. Misal contoh, kalau kita merasa diri nyaman tidur dan tahajud, alhamdulillah. Kalau kita tahajud dan tidur, alhamdulillah. Apa yang kita bisa lakukan, memang ini kembali kepada keadaan tertentu di saat terjadi keadaan itu. Dan ayat-ayat, dan saya minta menjadi PR kita semua. Ayat yang dibacakan qari tadi, suratul At-Taubah. Salah satu nama dari suratul Taubah, Al-Fadihah. Al-Fadihah. Apa arti Al-Fadihah? Yang bongkar aib, sikap akhlak, hakikatnya seorang. Makanya tidak diawali dengan bismillah. Salah satu sebab mengapa tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim,
Karena isi surat At-Taubah ini kebanyakan membahas karakter dan kebiasaan, sikap dan akhlak, amalan-amalan orang-orang munafik. Bahkan kata guru saya, kalau anda ingin tahu dirinya munafik atau tidak, terapkan surat At-Taubah dalam dirinya sendiri. Kalau selamat dari sifat mereka, alhamdulillah aman dari sifat kemunafikan. Tapi kalau masih ada sifat-sifat mereka yang berada di dalam surat At-Taubah, berarti hati-hati, segera sucikan dirimu dari sifat kemunafikan. Makanya tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan salah satu sebab At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim karena isi surat At-Taubah adalah perang, strategi perang. Dan kita tahu perang adalah menghadapi musuh. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim membawa rahmah. Berarti tidak sama dengan isi perang. Makanya tidak dibawakan kata Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim tidak ada di dalam surat At-Taubah karena sesungguhnya surat At-Taubah sambungan dari surah-surah Al-Anfal yang sebelumnya. Inna Allah bikulli syai'in alim, bara'atum minallahi wa rasulih. Berarti kalau kita awali surat At-Taubah atau pertengahan surat At-Taubah, saat kita membaca, cukup kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim.